Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen semuanya yang ada di rumah bersama dan kembali lagi di podcast SMA Islam Darussalam yang semakin wow ya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang seputar Al-Quran ya. Tentunya dengan bintang tamu yang subhanallah sekali, yang jarang ditemukan di dunia manapun kecuali hanya di SMA Islam Darussalam. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa bintang tamu kita, yaitu Lia Tiksada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana kabarnya Nay? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Aduh Masya Allah, akhir-akhir ini sekarang bulan puasa semakin cerah ya. Mungkin efek puasa mungkin ya Nay ya. Ya Pak. Baik pemirsa semuanya ya, sebelum kita masuk ke tema pembahasan ataupun tema tentang Al-Quran, kita akan mengobrol sebentar bersama Naila. Naila, ngomong-ngomong, kamu itu dulu SMP di mana Nay? Saya dulu SMP di 14 14 Bekasi. apa? Oh 14 di Bekasi. Di sana ada materi tentang Kequranan tidak? Gak ada sih Pak, soalnya biasanya kalau di negeri itu kan pelajaran agama itu waktu itu saya cuma dikasih jadwal seminggu sekali. Dan itu pun gurunya juga kayak jarang masuk gitu. Oh jarang masuk, kemana tuh?
Corona atau gimana? Enggak corona, corona. Cuman emang mungkin karena negeri ya, jadi ya jarang masuk aja gitu. Oh, jarang masuk. Jadi bisa dikatakan mungkin kamu dulu belum intensif ya terhadap tentang masalah tahfiz begitu ya? Iya. Oh, nah kemudian apa sih yang membuat kamu ataupun trigger apa yang menyebabkan kamu itu ingin menjadi ataupun menghafal Quran? Awalnya sih karena saya tuh ngelihat adik saya kan ya Pak. Itu adik saya duluan yang ngafalin Al-Quran. Oh, kelas berapa tuh maaf? Dia ngafalin Al-Quran tuh kelas 9. 9. Oh. Pas awal-awal Covid itu dia mulai ngafalin Al-Quran itu. Terus saya ngeliat dia kan kayak gimana ya, masa adiknya ngafalin, nah kakaknya nggak kan? Oh, jadi nggak mau kalah ya? Masa gue nggak bisa gitu ya? Iya, bukan nggak mau, kayak nggak enak aja gitu. Terus juga kan kayak ayah saya suka ngomong, kayak nggak ngebandingin sih, cuman tuh pasti kan adalah orang tua pasti kayak ngerasain gimana sih kalau misalkan anaknya bisa lebih apa sih deket sama Al-Quran gitulah Pak. Terus ya udah karena itu awalnya terus jadi saya ngafalin Al-Quran di situ. Cuman awal-awal itu karena saya bingung mau ngafalin surat apa, saya juga nggak tahu kan kayak harus mulai dari mana. Terus saya ngafalin Al-Quran itu mulai dari surat yang saya sukain dulu. Oh, contohnya surat apa ya? Surat Ar-Rahman. Masya Allah. Waktu itu saya ngafalin Ar-Rahman dulu. Itu lama banget ngafalinnya itu sampai berapa bulan ya, cuma buat Ar-Rahman doang. Soalnya saya nggak tahu teknik cara ngafalinnya kayak gimana, makanya kayak susah banget pokoknya ngafalinnya itu. Terus pas habis itu dibilang niat juga nggak niat, soalnya kan saya cuma nggak mau itu doang. Maksudnya niat nggak niat itu gimana? Kalau misalnya niat ngafalin Al-Quran kan maksudnya kayak ada gimana ya, kayak pengen dari awal gitu, mau dari juz mana, kan saya juga nggak tahu, saya aja juz 30 itu situ belum hafal. Pas kelas berapa itu pas belum hafal juz 30 itu? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 belum masuk tapi. Oh, berarti masih SMP ya? Jadi pas SMP itu masih belum hafal juz 30 itu. Jadi masih belum ada hafalan, modal hafalan yang sangat banyak begitu ya? Iya. Sorry Naila, by the way, di sekarang kamu hafalan berapa juz? Sekarang lagi masuk juz 5. Masya Allah, juz 5. Itu mulainya dari mana? Awal atau dari akhir dulu? Maksudnya? Ya dari juz awal 1, 2, 3, 4, 5 atau dari akhir? Dari juz 30, 1, 2, 3, 4, 5. Juz 30, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah hampir 6 juz sekarang dong? Insya Allah. Masya Allah. Itu perasaannya gimana sih? Udah hafal 6 juz gitu? Ada senang, ada tanggung jawabnya juga sih pasti. Kayak Masya Allah. kalau misalkan punya hafalan kayak gitu kan pasti harus dimurojain terus. Kalau kan pasti hilang. Wah, kamu nggak mau kehilangan itu ya? Yang enggak lah Pak. Aduh, Masya Allah. Jadi tipe-tipe kamu nggak mau kehilangan begitu saja ya? Harus dipertahankan dengan sangat kuat gitu ya? Naila, nah berbicara tentang, tadi kan kamu sudah singgung tuh, jadi kan pernah kan papa kamu juga nyinggung ya tentang, ayo dong ngafalin Quran ya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, apakah dulu ayah atau ibu itu basicnya pernah pesantren ataupun lingkungan pesantren atau mungkin keluarga yang sangat agamis atau bagaimana? Kalau dibilang agamis juga enggak sih apa, cuman emang apa ya, ada islaminya lah. Tapi ibu saya dulu dari SD sampai itu swasta Islam. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin keinginan ibu itu inginnya. Nah, kemudian ngomong-ngomong, kamu berapa bersaudara? 2. Cuma 2 aja? Kamu anak pertama atau? Saya anak pertama. Oh, jadi adik kamu cuma 1 itu? Ya, laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, dua-duanya perempuan ya? Masya Allah. Ada 2 bidadari berarti ya di rumah kamu? Subhanallah ya? 3 Pak. Oh 3 ya, betul. Ada 3 bidadari. Dan ibunya ya. Iya, ibu saya. Dan ibunya dong. Masa ibunya nggak dianggap? Iya. Ya, sebelum kamu pasti ibu kamu dulu ya. Baik Naila. Nah, berbicara masalah Quran. Nah, sekarang kan lagi menjamur ya. Di balik ada orang juga yang banyak menghafal Quran, tapi kan tidak menutup kemungkinan ataupun tidak bisa dipungkiri ya, di luar sana banyak orang seusia kamu itu kan terlena terhadap dunia pergaulan yang mungkin dalam tanda kutip dibilang salah. Nah, pendapat kamu tentang mereka yang maaf dalam tanda kutip ya, tidak mengamalkan ataupun tidak memberikan ataupun mengamalkan waktunya dengan sebaik mungkin, itu gimana tuh? Yang nggak digunakan untuk hafal Quran, malah nongkrong sana, idolanya K-pop dan sebagainya, itu gimana tuh menurut kamu? Kalau menurut saya sih kayak tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Mungkin dia kayak bukan dapat hidayah juga sih. Kayak mungkin dia punya kesenangannya sendiri.
mungkin dia juga kayak butuh perhatiannya, misalkan dia nongkrong kayak gitu, mungkin Iya, dia iya. butuh perhatiannya di luar, mungkin di rumahnya dia nggak diperhatiin. Masya Allah. Jadi mungkin dia cari perhatian menurut kamu gitu ya? Iya. Atau sedang diperhatikan mungkin ya? Iya. Tapi kalau kamu tipenya gimana? Sedang diperhatiin atau mencari perhatian deh? Ya diperhatiin lah. Ternyata benar ya. Aku sama perempuan memang sedang diperhatikan ya. Nah, Naila ya. Nah, memang ya demam Korea. Ngomong-ngomong, kamu suka Korea nggak? Enggak. Kenapa? Kan lumrahnya loh. Sekarang itu lagi menjamur. Pokoknya Korea banget ya. Ya nggak tahu, nggak suka aja. Nggak suka. Iya. Di antara faktor yang menyebabkan nggak sukanya apa tuh? Ya soalnya saya takut kayak kelebihan gitu. Takut apa? Terlalu cinta banget. Oh, Masya Allah. Jadi takut kebablasan gitu Iya, ya. kebablasan. Jadi ngepesnya jadi fanatik gitu ya. Oke. Nah ngomong-ngomong nih ya. Nah, kamu jadi intinya Korea enggak ya? Masya Allah. Tapi teman-teman banyak yang suka Korea. Ada. Oh, tahu nggak ya artis-artis Korea kamu? Tahu saya. Coba sebutkan satu. Siapa Kim ya? Jong Un. Tahu Kim Jong Un itu artis Korea bukan? Saya nggak tahu. Apa ya? Ya. Kayak gitu, Pak. Oke sih. Tapi mungkin nggak semuanya Korea buruk ya, tapi mungkin itu yang disalahgunakan aja mungkin ya. Sorry ya, para K-popper tidak bermaksud menyindir ya. Saya nggak ikutan. Balik lagi ke tema Quran. Nah, setelah kamu hafal ya maksudnya mencoba untuk menghafal beberapa juz dalam Quran dan mudah-mudahan kamu hafal sampai 30 juz ya, amin ya robbal alamin. Sampai meninggal. Amin ya robbal alamin. Nah, ada nggak perbedaan yang dirasakan? Ada banget. Contohnya? Saya kan mulai ngafalin Al-Quran tuh awal masuk kelas 10. Itu saya ngerasa apa ya, kayak hidup saya tuh kayak selalu dimudahin gitu sama Allah. Kayak saya misalkan saya pengen apa nih, saya cuma ngomong dalam hati kayak pengen misalkan seblak nih, saya pengen seblak, tiba-tiba ibu saya beliin saya seblak, lalu saya udah minta. Masya Allah, jadi Allah itu udah tahu apa yang kamu mau ya, tanpa pernah diucapkan pun Allah mengirimkan seseorang untuk mengabulkan apa yang kamu mau dalam hati itu. Iya. Oh begitu ya, mau seblak langsung tiba-tiba mama ya beliin seblak ya. Iya. Masya Allah, itu real atau cuma Nggak, hanya beneran, fiktif tapi belaka? beneran, cuman itu bukan seblak, saya lupa waktu itu saya minta apa. Selain itu ada lagi nggak? Yang kedua ada sih sebenarnya, tapi kayak nggak mau cerita. Oh ini kayaknya privat banget ya, rahasia banget ya. Apakah tentang someone mungkin? Iya. Iya. Gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu sih, tapi kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa gitu. Apa ya, awal-awal saya ngafalin tuh kayak dulu ya, pas sebelum saya kayak banyak banget banyak sih kayak orang yang deketin gitulah. Terus pas semenjak saya ini benar-benar satu pun nggak ada. Oh dulu Afwan, jadi sebelum ngafalin Quran itu kalau bahasa sekarang mungkin sering banyak yang DM-an gitu ya. Ada yang chat-chat ya. Lemas nih belum diingetin Naila contohnya ya. Belum makan. Kan orang-orang gitu kan, saya baca status aja sih, status orang ya. Pak. Belum makan, belum diingetin sama si Ayang. Tapi kamu pernah nggak ngalamin alay-alay begitu? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah enggak. Enggak atau nggak mau ngaku? Saya nggak sebucin itu sih, Pak. Nggak sebutin itu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi ya itu mungkin godaannya ya. Tapi sorry Daila, itu kan merubah kebiasaan itu kan memang sulit ya pada awalnya mungkin ya. Nah itu gimana tuh fase di mana kamu mungkin banyak yang diperhatikan, contohnya dalam di kalangan ikhwan ataupun laki-laki. Nah sekarang ketika orang lain tahu bahwa kamu itu menjadi hafal Quran ataupun menjadi penghafal Quran, tiba-tiba jadi stop semuanya. Gimana tuh awal perasaan itu? Perasaan saya. Ya masa perasaan saya tuh ya. Iya, gimana ya? Sedih juga enggak, senang juga enggak, kayak biasa aja sih, Pak. Oh B aja. Jadi Saya juga ngefek. bingung soalnya. Jadi gak ngefek masa bodoh aja gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi tetap ya insya Allah istiqomah ya. Amin. Nah tapi sekarang nih ada nggak kira-kira yang kemudian tiba-tiba maaf ya dalam tanda kutip ya bucin-bucin syariah gitu. Nah ini sudah ngafalin Quran belum? Sudah sholat tahajud belum?
Nggak kayak gitu sih Pak. Iya. Contohnya gimana tuh? Ada tapi nggak kayak gitu. Oh nggak gitu juga, lebih parah dari itu? Ya enggak Oh nggak Pak. juga ya. Saya kira Biasa lebih aja. parah dari itu ya. Baik Naila, nah ngomong-ngomong tentang menghafal Quran, tentunya kan mungkin setiap orang itu berbeda-beda ya dalam cara menghafal. Nah kamu punya nggak tips ataupun metode untuk menghafal Quran? Ini sebenarnya bukan tips atau metode, cuman cara saya aja ya Pak. Iya. Karena saya waktu itu benar-benar nggak tahu kayak gimana cara ngafalin Al-Quran. Terus saya pernah kayak sempet pengen udahan di kelas tahfiz waktu kelas 10 tuh. Karena pas ngafalin juz 30 itu benar-benar susah banget. Itu surat Al-Mutaffifin kalau nggak salah. Al-Mutaffifin. Iya kalau nggak salah. Surat itu tuh susah banget, satu ayat tuh ada yang kayak benar-benar kayak nggak bisa dihafalin. Oke, Terus saya- ayat apa nih? Sorry motong. Ayat apa yang paling kamu susah pas Al-Mutaffifin itu? Nah saya lupa Pak, kan udah inget soalnya Masya saya Allah. lupa. Ya dulu, contohnya kan kalau saya pribadi kan itu sering ketukar antara al-insyiqaq, al-infitor dan at-takwir. Iya. Kadang-kadang kita baca at-takwir tapi ujung-ujungnya jadi al-infitor. Nah, pernah nggak kamu ngalamin gitu tuh pas? Ya pernah kalau murojaah. Oh, pas murojaah, tapi sekarang enggak ya? Nggak tahu sih Pak. Masya Insya Allah Allah. sih enggak. Oke, balik lagi tentang metode menghafal kamu gimana tuh? Mungkin boleh berbagi kepada teman-teman yang di rumah sana. Kalau saya tuh baca satu baris itu sekitar 20 atau 15 kali. Jadi satu Jadi, baris, satu kolom itu ya satu baris begini, satu baris dalam Quran itu iya. dibaca 20 kali atau atau 15 kali kalau misalkan udah. oh gitu, Masya Allah. Itu apa maksudnya nggak bosan gitu? Ya bosen, cuman kan kalau kayak gitu lebih keinget. Jadi tuh setiap kita ngeliat ini, jadi baca tuh sambil ngeliat gitu loh Iya, Pak. iya. Itu nanti kalau misalkan kita udah lepas nih selesai 20 tuh keinget gitu loh di sini ayat lantunan ayat gitu kalau merem. Oh, Kayak Masya Allah. ada gambaran Al-Qur'an Oh gitu. iya iya iya. Jadi seperti di film-filmnya lagi merem tiba-tiba ada bayangan-bayangan ya. Kemudian ada teks-teks Quran, running teks berjalan dalam otak gitu ya. Masya Allah. Jadi metode kamu yang pertama yaitu baca selama 20 kali ya. Jadi satu baris itu dibaca 20 kali. Oke, selanjutnya gimana gitu? Sebelum itu pasti wudu dulu ya. Oh, jadi prepare dulu nih ceritanya. Iya. Jadi prepare. Nah, itu maaf, preparingnya ya. Jadi sebelum menghafal Quran itu amalan apa saja yang kamu lakukan tuh? Yang pertama wudu yang pasti, Ya. terus menutup aurat. Mm-mm. Terus yang kedua yang ketiga itu berdoa dulu sama Allah. Oh, Masya Allah. Nah, karena ini momen bulan Ramadan, kira-kira deh, apa sih doa Naila itu ketika mau menghafal Quran sampai bisa? Maksudnya kan dari SMP yang dulunya tadinya jarang sekali bersentuhan dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, tiba-tiba sekarang melejit nih, bisa sampai 6 juz. Apa sih doanya kalau boleh tahu? Saya sih doa ini, waktu itu saya diajarin sama Pak Rahid. Pak Rahid pernah ngomong doa yang ini, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalil hasna idza syita sahla. Artinya itu yang dipermudahkan gitu. Jadi Allah itu kalau misalkan menurut kita sulit, tapi menurut Allah itu mudah, pasti bakalan jadi mudah. Masya Allah, sudah cantik, berakidahnya lurus, hafalan banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang mencari bantu. Tapi ingat, tunggu 5 tahun ke depan, bukan sekarang ya. Setelah beliau menghafalkan Quran dulu ya. Masya Allah, ini jarang banget ya. Jadi sosok, nah inilah mungkin ya yang disebut wanita solehah itu memang sulit dicari sekali ya, barang yang sangat mahal. Oke Naila, nah setelah itu nih preparing udah ya kan, berwudu udah, kemudian berdoa udah, kemudian lagi menutup aurat, maaf itu walaupun di rumah tetap gitu. Ya, saya kan pakai mukena, jadi gampang tinggal selop gitu loh. Masya Allah ya. Jadi ini sunnah yang baik nih bagi para penonton yang ada di rumah ya. Jadi di antara adab membaca Quran mungkin versi Naila tetap menjaga ataupun menutup auratnya walaupun itu di rumah ya. Nah, terus Naila, nah setelah wudhu nih semuanya, biasanya nih waktunya kapan? Kalau saya ngafalinnya habis maghrib. Habis maghrib. Ada waktu-waktu tertentu nggak yang kamu khususkan untuk menghafal Quran? Kalau nggak habis maghrib, habis subuh sih. Soalnya saya pernah dengar kalau waktu habis maghrib sama habis subuh itu otaknya itu bener-bener lagi fresh ibaratnya. Jadi kayak sekali baca langsung nyantol. Nah, masalah durasi sekarang. Kira-kira kamu bisa menghafal satu baris ataupun itu berapa menit? Atau berapa detik kira-kira?
nggak ngitungin sih Pak. Nggak gitu. Oh Pokoknya nggak. saya kalau misalnya habis maghrib nih, habis saya sholat terus udah sampai isya ya udah saya berhenti ngapain. Oh, jadi sudah dipatok. Pokoknya dari maghrib sampai isya beres atau nggak beres harus beres gitu ya. Udah selesai nih. Kemudian melanjutkan aktivitas yang lainnya gitu ya. Baik Naila. Nah, mungkin ya karena saya juga kan tidak begitu hafal banyak juz ya ataupun banyak ayat. Nah, boleh nggak kamu bacakan kepada untuk khususnya para penonton ya, karena kan orang yang baca Quran itu sangat dirindukan sekali nih ya sama para malaikat. Bahkan katanya jika seorang itu membaca Quran, nafasnya itu akan berlomba-lomba dicium oleh malaikat. Bayangkan nafas kita loh ya, di saat bulan puasa orang lain menghindar dari nafas kita, tapi malaikat itu saling berlomba ya mencium nafas kita. Baik, silakan bacakan ayat favorit kamu nih ya, Pak Ga. Apa aja nih Pak? Iya, terserah lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Oke. Itu ayat berapa? Itu surat Ali Imran ayat 139. Masya Allah, Ali Imran 139. ayat 139. Kalau kamu artinya tahu nggak kira-kira? Artinya itu dan Tentang janganlah kamu bersedih hati. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Wahai Anda jangan bersedih dan Anda jangan merasa kecil iri hati ya, karena Anda beriman maka Allah akan angkat derajat. Masya Allah, ayatnya hafal. Kalau halaman tahu nggak itu halaman berapa? Itu halaman 67 67. Masya Allah. Posisinya di mana? Di kiri atau di kanan? sebelah kanan. Di sebelah kanan. Masya Allah ya. Karena kalau orang yang baca Quran di depan itu bukan sebelah kanan tapi namanya imam mungkin ya. Imam sholat maksudnya, bukan imam itu ya, imam sholat ya. Iya, Pak. Baik, Lela. Jadi itu ayat favorit kamu? Ya. Sering nggak dibaca dalam sholat? Pernah cuman nggak sering. Oh nggak sering, tapi kalau baca itu ada nuansa tersendiri mungkin ya? Iya. Masya Allah, dari kapan itu mulai membekas ayat tersebut? Pas saya ngapalin ayatnya. Oh, kamu baca, kamu tahu terjemahnya, kemudian itu menjadi patokan ya? Oh, itu mungkin jadi trigger kamu ketika kamu merasa ini ya, kayak malas murojaah, kemudian ada, maaf dalam tanda kutip ya, nyinyiran-nyinyiran dari teman-teman mungkin. Gimana tuh kira-kira? Iya, kadang kan namanya manusia pasti suka ada sedihnya, kadang suka males. Terus kalau ingat ayat itu kayak Allah udah janjiin gitu. Masya Allah. Memang ya, kamu tahu nggak yang nggak bisa diperbuat oleh Allah? Apa ya? Gak menepati janji. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Betul, Allah itu paling nggak bisa ingkar janji kepada kita. Jadi kamu yakin banget ya terhadap janji Allah. Atau mungkin kamu PHP ya, bukan korban PHP maksudnya ya. Jadi orang lain sudah berjanji ya, nah begini-begini ternyata nggak dilakuin. Udah daripada percaya kepada manusia lebih baik percaya kepada Allah mungkin ya, yang sudah pasti janjinya akan ditepati. Nah, Naila, dari sekian maksudnya ada nggak momen-momen di mana kamu itu pas ngapalin Quran ada nuansa, ini kok rasanya indah banget gitu. Pernah nggak ngalamin begitu? Pernah. Pas kapan tuh? Boleh, kalau boleh tahu. Kapan ya? Kira-kira. Pas saya lagi semangat tuh pokoknya. Waktu itu pernah, karena saya saking semangatnya satu halaman. Satu halaman per sehari. Kan biasanya saya cuman setengah tuh, atau 4 baris. Iya. Cuman kalau lagi semangat gitu kayak semangat aja, lagi pengen nambah apaan itu sehalaman. Oh, itu nggak ada. Jadi nggak bisa direm ya kalau lagi semangat itu terus aja pengen gitu ya. Masya Allah. Nah, Naila, katanya kamu kan punya sudah bisa nebak ayat, nebak halaman itu. Emang di SMA itu diajarin begitu ya? Waktu saya masuk sini kan dites dulu tuh ya. Terus ditanyain kamu udah hafal surat udah hafal juz berapa? Terus saya bilang saya belum hafal Bu. Terus katanya Al-Fatihah udah hafal belum? Al-Fatihah ya udah hafal kan pasti karena saya pakai sholat.
Terus habis itu saya dicoba tes surat Al-Fatihah yang diacak-acak gitu. Oh, diacak-acak. Nah terus katanya kalau misalnya mau masuk kelas tahfiz nanti itu metodenya ngapain Al-Quran tuh sambil pakai cara yang nomor ayatnya, terus halamannya, terus artinya. Terus karena saya tahu disuruh kayak gitu ya udah saya ngafalin kayak gitu. Wah, very good. Oh, boleh nggak kita tes? Boleh. Boleh, masya Allah. Kita tes juz pertama dulu ya. Oke. Ini mau ngapain Pak? Ini kita coba tebak ayat ya. Coba sebutkan nomor HP kamu, tapi versi ayatnya. Kan panjang nomor HP saya. Nanti nomor HP saya disalin. Oh iya ya, jangan. Itu baru ada ya, menjalin nomor HP. Ya udah langsung. Iya, sebutkan. Tapi nggak masalah, karena yang di rumah mungkin belum tahu ini ayat berapa ya. Jangan skip, jangan nomor ayat. Yo. Tanggal lahir aja Pak. Tanggal nanti bahaya juga ya, petugas dari ya dicatat juga ya. Tapi nggak apa-apa deh tanggal lahir. Coba sebutkan tanggal lahir. Versi ayat, versi hafalannya kan itu. Tanggal lahir kan ada bulan ya, ada tanggal, bulan, sama tahun gitu kan Pak? Iya betul. Semuanya? Iya semuanya. Oh. Masa setengah-setengah? Emang ini ada voucher diskon? Kan nggak ada ya. So coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Terus ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus tahun gimana Pak? Tahun ujungnya aja, ujungnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus? Udah kan? Udah, oke. Jadi itu formatnya tanggal, bulan, tahun. Tahun kan biasanya diambilnya 2. 05. Oh iya, 2005. Oh masya Allah ya. Awas jangan hati-hati ya. Masih muda nih soalnya ya. Masya Allah ya, kita menemukan sosok inspiratif sekali. Di saat orang lain ataupun anak-anak seusia Naila itu masih ya bisa menggunakan waktunya dengan sia-sia, nongkrong lah, itulah. Tapi masya Allah Naila sangat menghargai waktunya dengan semangat menghafal Quran. Mudah-mudahan ya semangat Naila ini bisa tertular kepada yang menonton di sini. Amin ya robbal alamin. Nah Naila, pernah nggak kamu itu maksudnya begini ya, merasa berterima kasih gitu pertama kali kamu mengenal, maksudnya mau menghafal Quran itu, kalau boleh tahu siapa gitu yang pertama kali menjadi penyemangat kamu untuk menghafal Quran? Yang pasti sama Allah, karena kalau Allah nggak ngasih hidayah pasti kan, walaupun saya ngeliat adik saya ngapain Al-Quran pasti saya juga nggak bakalan mau kan. Terus melalui siapa tuh kan Allah itu adik pasti saya pasti. Adik saya, jadi kamu itu berterima kasih, bestie banget lah gitu ya sama adik kamu itu, masya Allah ya. Tapi sering nggak saling tasmi gitu sama adik kamu? Pernah sih, cuman sekarang jarang soalnya kan saya sekolah. Kalau adik kamu di mana sekarang? Adik saya juga di negeri. Gitu. Tapi masya Allah ya, walaupun di negeri semangat menghafal Qurannya luar biasa sekali ya. Masya Allah. Ada nggak momen-momen? Maaf, kamu sering berantem nggak sama adik kamu? Nggak sering sih, cuman. Oh coba pernah ya. Tapi biasanya kan kalau adik kakak apalagi kan yang sejenis ya, maksudnya perempuan sama perempuan itu kan suka ada bercanda-bercandanya ataupun rebutan apa gitu ya. Pernah nggak gitu? Contohnya kayak rebutan remote TV gitu kan? Cuma pas kecil doang. Oh gitu. Apa tuh kira-kira? Remote sama baju. Oh rebutan baju. Jadi tuh saya tuh suka ini, apa yang dipakai adik saya mau. Oh gitu. Jadi kamu gak mau kalah gitu ya? Gue kan kakaknya, masa adik terus gitu ya? Iya. Masya Allah ya. Naila, nah sekarang kita masih menghafal Quran ya temanya. Nah menurut kamu Quran itu bagi kamu itu seberapa pentingnya? Kalau ditanya seberapa pentingnya, pokoknya itu jalan hidup saya. Pokoknya kalau sehari saya nggak baca Quran itu kayak udah bukan sesat sih, kayak hampa gitu loh Pak. La ilaha illallah. Merinding saya dengarnya ya, benar, baru kali ini ada jawaban aduh Gusti la ilallah. Sehari nggak baca Quran itu sudah merasa hampa. Masya Allah. Dengarkan Anda yang nggak baca Quran ya. Ngomong Islam jarang baca Quran, la ilaha illallah ya, hanya
yang nggak pernah baca Quran ya. Tapi kita itu bukan yang menonton di sini, yang di channel lain ya. Nah, jadi sehari bagi kamu nggak baca Quran itu seperti hampa ya. Tapi sebelumnya gimana? Saya alhamdulillah Pak, walaupun emang dari dulu maksudnya baru ngafalin sekarang. Ya. Cuman dari kecil itu saya udah diajarin Al-Qur'an. Saya Gitu. bisa Al-Qur'an waktu itu TK. TK, udah lancar itu baca Quran? Ya TK Pak. Ya soalnya diajarin ibu saya sih. Oh, Masya Saya ingat banget Allah. waktu itu pokoknya sampai nangis kejer banget, sampai pokoknya nggak digebukin sih, cuman diomelin kayak gitu. Oh, digebrak gitu ya? Iya, pokoknya Nah, dia- baca. Itu contohnya. Iqra pas masih Oh, Iqra. iya. Pokoknya diomel-omelin terus. Tapi jadi saya ya sekarang kayak bersyukur, kayak seneng banget, kayak sekarang jadi bisa baca Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi awalnya yang dirasakan itu seperti tersiksa dulu ya. Tapi sekarang subhanallah jadi bahagia banget gitu ya. Oh, pernah ya. Jadi ibu kamu itu termasuk orang yang benar-benar tegas gitu ya kalau mendidik anak ya. Kalau baca Soalnya Quran, Al-Qur'an. baca. Iya, Al-Qur'an itu ya. Baca ini baca ya. Baik, Naila. Pernah menurut kamu nih gimana pendapat kamu tentang orang yang udah usianya seusia kamu tapi belum bisa baca Quran, bahkan mungkin boro-boro menghafal, baca pun masih banyak yang contohnya itu gimana tuh kira-kira? Kan kita juga nggak boleh ngejudge orang. Iya, ini mah kan cuma opini, kita Iya. nggak menghakimi, kita kan juga Ya, bisa berpendapat ya. Kalau misalkan emang dia beneran cinta Allah sama cinta Rasul, pasti dia bakalan usaha baca Al-Qur'an walaupun terbata-bata. Kan tetap dapat pahala ya, Pak. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, Gusti la ilaha illallah. Dengarkan Anda ya, tuh yang nggak pernah baca Quran terbata-bata ya, dapat pahala, kata Naila bukan kata saya. Bukan ya. kata saya juga, Pak, kata hadis. Iya, tapi diwakili oleh Naila ya, diwakili oleh Naila. Bagus, Masya Allah. Jadi teruslah berusaha ya, walaupun terbata-bata begitu ya. Baik Naila, nah sekarang kita masih ya tentang hafalan kamu nih ya. Masih tentang hafalan kamu. Kan katanya kamu udah bisa tebak ayat, tebak surat, tebak halaman ya seperti itu. Coba saya ingin tanya, kira-kira kalau halaman 6 paling atas itu apa? Paling atas. Mm-mm. Wa izqala Ibrahim wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, ayat berapa itu kira-kira? Ayat 30. Ayat Al-Baqarah. 30. Mm-mm. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30. 30. Oke, sekarang lagi ayat halaman ke-12. Posisi paling bawah. Wa izqala Ibrahimu rabbi wa izqala astagfirullahaladzim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Masya Allah, itu ayat berapa? Ayat 83. Masya Allah, kalau mundur 50 ayat. 8 kurang 5. 8 kurang 5 3 berarti 8 5 33 ya, Pak. Iya. 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Masya Allah, itu halaman berapa tuh? Halaman 6. Halaman 6, posisinya di mana? Posisinya sebelah kiri. Sebelah kiri, Masya Allah. Jadi kalau di SMA Islam Darussalam mungkin sudah terbiasa seperti itu ya.
ya diacak-acak seperti itu ya, lompat sebutkan ayat ini halaman berapa, posisi di mana, sudah terbiasa ya. Nah, itu ingat ya, yang diacak itu masalah teknik menghafal, bukan masalah hidup ya. Jadi bukan diacak-acak, itu bukan masa depan Anda ya. Nah, Masya Allah. Jadi kamu sudah terbiasa ya. Ayat segini, dibulak lagi di halaman berapa, itu udah biasa ya. Oke, lagi deh. Nah, mungkin ya yang di rumah sangat penasaran, apalagi dengan bacaan Naila yang sangat luar biasa, Masya Allah ya. Baik, nice. Sekarang kita masuk ke juz 2 ya. Juz 1 dulu aja deh ya, juz 1 dulu ya. Apa-apa, Pak? Oke, nggak apa-apa. Masya Allah ya. Baik, juz 2 sekarang. Kita sambung ayat ya. Bukan sambung perasaan, awas ya. Hati-hati bagi Anda ya, ini sambung ayat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba' ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah ya. Taib, sekarang kita masih sambung ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Satu ayat lagi deh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya, lancar sekali seperti KRL ya. Baik Naila, ada nggak pesan-pesan ya? Ngomong-ngomong, teman-teman gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah baik-baik ya. Boleh nggak disebutkan, mungkin ingin disapa teman-temannya yang satu kelas sama kamu ya, sok bangga disapa. Semuanya nih Pak. Iya bangga, mau tapi jangan disebutkan semua ya. Sapanya gimana Pak? Apa? Hai gitu gimana? Ya terserah lah, itu mungkin kamu punya kosakata tersendiri bersama teman-teman mungkin. Nggak ada kosakata, cuman saya manggil nama panggilan aja. Oke, terserah, no problem. Hai Gea. Dau, Naura, Nurul, Epi, Gigi, Alivia, Nesa, Salsa, siapa lagi? Atipa, buat semuanya pokoknya. Oke, buat semuanya ya. Saya kira kamu jadi guru jadi nggak absen semuanya. Oke, baik ya. Atau mungkin ingin disampaikan kepada guru-guru SMA Islam Darussalam mungkin khususnya. Disampaikan apa Pak? Ya terserah, kesan pesan bagi mereka. Buat semua guru SMA Islam Darussalam yang udah ngebimbing saya, yang udah ngasih semangat buat saya setiap hari biar saya tetap ngafalin Al-Quran, pokoknya ngasih motivasi. Saya mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga saya di sini bisa jadi siswa yang ngebanggain buat kalian semua. Masya Allah. Dan last question ataupun last statement mungkin ya, terkhusus untuk kedua orang tua mungkin yang ingin disampaikan melalui forum ini, silakan Naila. Dan juga buat ibu saya dan buat ayah saya, makasih yang udah selalu ngedoain saya,
yang udah selalu support saya dalam keadaan saya apapun. Makasih banyak pokoknya, karena dari doa kalian saya bisa jadi kayak sekarang. Aduh, jadi terharu ya, Masya Allah. Baik, nah kalau ingin jadi seperti Naila, ya maksudnya dia hafal Quran, solehah, kata-katanya sungguh Masya Allah, ya kalam yang ilahi banget, ya kalam yang robbani. Nah, kalau misalkan anak-anak, ibu, bapak semuanya ingin seperti Naila, hafal Quran, sudah cantik, solehah, berwibawa, ya tutur katanya sopan, santun, Allah. Kalau dalam satu kata digambarkan itu kalau dalam bahasa Arab bahasanya mumtaz, jamil, ya. Nah, jangan lupa daftarkan anak-anak ibu dan bapak ke SMA Islam Darussalam. Nah, tolong Nay diinfokan kalau di Darussalam itu ada jurusan tahfiz itu gimana, Nay? Buat yang mau daftar di Darussalam khusus kelas tahfiz ya Pak? Iya. Itu ada IPA IPS. Pokoknya jurusan IPA IPS bisa daftar di kelas tahfiz. Menyenangkan gak di kelas tahfiz itu? Menyenangkan. Wah tuh, Naila aja menyenangkan, masa kamu enggak? Ditunggu pendaftar aja. Oke, Naila, terima kasih banyak. Ya, ala kulli hal, thank you very much untuk kehadirannya. Ya, saya ucapkan jazakillah khairan katsiran. Semoga kamu ya nanti bisa menjadi apa yang kamu cita-citakan. Semoga Allah juga sampaikan cita-cita kamu, dan mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk orang-orang yang diberkahi dan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita dipertemukan kembali di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW menjadi keluarga besar yaitu Ahlul Al-Quran. Baik teman-teman semuanya, para pemirsa yang budiman ya, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Cukup sekian ya, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Coba Day, ulangi lagi Day. Jangan lupa semuanya buat di like, comment, and subscribe. Oke, wassalam. Kami pelajar SMA Islam Darussalam, generasi muda bangsa dan agama, dengan semangat cita-cita yang tinggi, siap untuk mengukir prestasi. Kami pelajar SMA Islam Darussalam, generasi amanah, profesional dan berprestasi, memupuk kepribadian yang mandiri, cerdas, terampil dengan akhlak Islami. Dengan bismillah kami akan selalu awali menuntut ilmu, niat ikhlas, tulus dan suci. Dengan bismillah kami akan selalu awali akhlak mulia, jadi bekalan yang utama berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. Di SMA Islam Darussalam, kobarkan semangat untuk menggapai cita mulia. Di SMA Islam Darussalam, insya Allah jadi gerbang penghantar cita kami. SMA Islam Darussalam.